Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini Allah masih melembutkan hati kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dan tentunya kita semua masih diizinkan oleh Allah untuk meniti hari, menata waktu yang ada dalam kebaikan dan perbaikan. Semoga hidup kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan, yang sedang sulit semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali kembali pagi hari ini saya Hilman Fauzi menyapa pemirsa TVRI kembali dalam program kesayangan kita, Serambi Islami. Kita hadir setiap pagi hari Anda dan khususnya di hari Ahad kita akan lanjutkan kembali kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Dan kali ini tema yang akan kita bahas adalah tragedi Hari Hunain. Sudah hadir bersama kita di sini ada guru kita yang setiap pekan menemani kita untuk mengkaji hadis. Beliau adalah Kiai Haji Auza'i Mahfuz LCMA. Assalamualaikum Kiai Auza'i. Waalaikumsalam. Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah berapa purnama kita nggak jumpa? Alhamdulillah bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat. Bisa ketemu lagi ya. Dan juga sudah hadir di sini ada bintang tamu kita, guru kita juga. Beliau adalah Dr. Hasani Ahmad Said MA. Assalamualaikum Dr. Hasani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah ini sudah hadir di Serambi Islami. Baik. Dan juga sudah hadir di sini ada Bapak Ibu dari Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam KKG PAI Kodia Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang di studio juga yang di rumah dalam keadaan sehat, dan kami juga mengajak sekaligus menghimbau agar pemirsa senantiasa memenuhi protokol kesehatan. Sebelum kita mulai kajian kita, sejenak kita akan dengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibaca adalah surat At-Taubah ayat 25 sampai 27 oleh qori kita Ustadz Kadaras Madi Rashid Eshum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها
لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Dan kita masih dalam Serambi Islami kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Tema kita kali ini adalah tragedi Hari Hunain. Langsung saja kita masuk ke topik kita. Kiai Uzai, siap? Baik. Bismillah ya, silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang setia mengikuti kajian Sahih Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Pada kesempatan kajian hadis kita pagi hari ini, insyaallah kita akan mengkaji, mengambil hikmah-hikmah serta manfaat-manfaat daripada perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, wabil khusus di tragedi atau peristiwa Hunain ini. Baik. Dimulai oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu. Bab ini berbeda dengan biasanya, tapi Imam Bukhari membuka justru dengan surat. Dengan surat, dan apakah kita langsung memulai ataukah kita mempelajari sejarahnya dulu? Bisa kita dengan mendengar dulu bagaimana peristiwa Hunain ini terjadi. Boleh. Peristiwa Hunain ini terjadi adalah merupakan kronologi para jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa yang dicintai Allah. Runtutan cerita daripada pembebasan kota Mekah. Setelah kota Mekah, Rasulullah SAW kembali ke kampung halamannya, akan tetapi Rasul pun kembali lagi ke kota Madinah. Tapi Rasulullah SAW diintai oleh orang-orang Hawazin dan Bani Saqif. Mereka mengintai, ingin menyerang baginda Nabi Muhammad SAW. Pemukiman mereka aslinya di Taif sebenarnya. Nah, pada peristiwa ini mereka mempersiapkan pasukan-pasukan perang. Mereka mempersiapkan hubungan-hubungan baik yang khulafa mereka, teman-teman mereka dari suku-suku yang lain, supaya bisa bersatu menyerang baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal Rasulullah SAW baru saja bernapas daripada Fathu Mekah. Baru saja istirahat. Nah, inilah terjadi peristiwa Hunain. Akhirnya kaum muslimin dengan para kufar waktu itu bertemu di daerah tempat yang bernama tempat Hunain. Nah, itulah sekedar prolog kenapa bisa terjadi perang Hunain ataupun tragedi di daerah Hunain ini sendiri. Jadi artinya Hunain itu nama tempat ya, nama tempat, lokasi. Nama lokasi. Tanpa pertempuran di situ terjadinya. Baik Ustadz, kita langsung ke, kan Imam Bukhari membuka dengan ayat ya. Baik. Ya, silakan. Ayatnya apa? Kemudian nanti mungkin Dr. Hasani coba kita mintakan tafsir sedikit ya. Silakan. Kita undang beliau khusus. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bisa dibuka yang memiliki kitab di rumah atau aplikasi di HP ataupun laptopnya masing-masing, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari membuka babu qaulihi ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim,
wa yauma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin thumma anzalallahu as-sakinata ila qaulihi ta'ala ghafurur rahim. Lengkapnya kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, qala laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Terjemahannya, sesungguhnya Allah telah menolong kamu hai para mukminin di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak sombong karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat kepadamu sedikit pun. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Di ayat yang selanjutnya, nanti kita petik hikmah dari situ. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Wa anzala junudan lam tarauha. Wa azzaballahu alladhina kafaru. Wa dhalika jazaul kafirin. Kemudian Allah menurunkan ketenangan setelah kocar kacir kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Summa, di akhir ayatnya, summa yatubullahu min ba'di dzalika ala may yasha wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang dikehendaki. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selintas ayat ini kita bisa mungkin memberikan gambaran sebelum kita petik hikmah dari tafsir ayat ini. Para pemirsa sekalian dan hadirin di studio, kita bisa petik hikmah kejadian di perang Hunain. Maksud daripada ayat ini, ketika itu kaum muslimin berbangga-bangga dengan bilangannya yang banyak, Jumlah pasukan yang jumlah banyak. pasukannya. Baik. Diriwayatkan waktu itu Ustaz Hilman, jumlah pasukan kaum muslimin 12.000. Jadi ini orang-orang sudah 12.000 nih, sudah mau gegap gempita, mau datang ke lokasi Hunain, sudah siap. Ternyata musuhnya 30.000. Oh. Kocar kacir, ini gambaran dasar aja dulu. Lalu setelah itu Allah turunkan ketenangan dan Allah memaafkan mereka yang tadi sempat lari daripada di daerah peperangan itu kocar kacir. Mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, dan Allah menurunkan juga bala tentaranya, para malaikat diturunkan. Itu sepenggal daripada pemahaman ayat yang kita sebut tadi. Dr. Hassani, ada yang bisa ditambahkan dari ayat yang tadi sebagai pembuka dalam bab Hunain ini atau peristiwa Hunain ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa. Para guru sekalian yang dimuliakan Allah, para pemirsa, jamaah sekalian yang berbahagia. Mengulas tentang tragedi Hunain, ya, Allah secara khusus mengulas di antara ayat yang berbicara tentang peristiwa Hunain itu. Tadi sudah disebutkan oleh Kiai Auza'i di ayat 25 dan 26 surah At-Taubah atau surah Bara'ah. Allah dengan indah mendahului ayat ini, laqad nasrakumullahu fi mawatin katsirah. Betapa banyak Allah memberikan kemudahan-kemudahan, pertolongan-pertolongan Allah. Maka di ayat ini Allah mengulas banyak pertolongan Allah itu. Tetapi khusus di perang Hunain, tadi sudah dijelaskan oleh Kiai Auza'i, idh a'jabat wa yauma hunain idh a'jabatskum kathratukum. Kadang-kadang kita ini karena banyak jadi ada istilah itu Over PD. Iya, over PD. Udah lah, kita udah banyak ini pasti menang. Nah. Iya. Tapi gambaran 14 abad yang lalu itu terjadi jangan-jangan abad ini.
Kiai Hilman, Kiai Auza'i. Jadi banyaknya muslim itu laksana buih di lautan. Apalagi ada sedikit kesombongan, maka Masya Allah di tragedi Hunain itu Allah pertunjukkan hampir kalah. Hampir kalah. Idh a'jabatkum kathratukum falam tugni ankum syai'a. Gak ada gunanya meskipun banyak. Kalau bukan karena keimanan. Jadi yang berbicara keimanan. Apatah lagi, tadi sudah dijelaskan bagaimana peristiwa Fathu Makkah, pembebasan Makkah. Nabi datang di kampung halamannya dengan pasukan yang begitu banyak. 10.000 bayangkan itu. Keder kalau kata bahasa Betawi itu. Keder. Iya, bukan hanya keder. Keder ya? Kalau keder apa? Takut yang itu yang dirasakan oleh Bani Hawazin. Khawatir kaum Hawazin, khawatir kaum Tsaqif itu juga diperlakukan sama, ya. Akan dihancurkan berhala-berhala itu, ya. Jadi bayangkan setelah Fathu Makkah 15 hari setelahnya ada peristiwa Hunain. Kenapa? Karena Bani Hawazin, Bani Tsaqif tidak mau seperti apa yang terjadi di Mekah itu. Seolah-olah. Padahal, Masya Allah luar biasa. Nabi Muhammad datang itu dengan membawa perdamaian. Siapa yang masuk Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang masuk, masuk ke rumahnya siapa? Abu Sufyan, dia aman. Jadi yang dikhawatirkan oleh penduduk Mekah ketika itu, Nabi akan memporak-porandakan mereka, akan menghancurkan mereka, tidak terjadi. Baik. Jadi satu sisi pada ayat ini Allah memberikan peringatan karena kecongkakan kaum muslimin ketika itu karena merasa banyak. Tapi sisi lain juga sebenarnya ada peristiwa lain yang bisa kita petik hikmahnya. Betul. Karena setelah itu juga Allah berikan kabar gembira kan. Betul. Baik, nanti kita bahas lagi pemirsa. Ini menarik sekali dari dua ahli kita, satu ahli hadis, satu ahli tafsir. Memang lain gitu ya. Nanti kita akan padu-padankan pemirsa, tetap di sini. Sambil mempersiapkan sarapannya silakan. Nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasannya. Tetap di sini di Serambi Islami. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Dan kita masih dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari yang mengangkat topik tentang peristiwa Hari Hunain. Kita lanjutkan kembali sekelumit tadi dari pembahasan tafsir surat At-Taubah ayat 25 ya, silakan. Di penghujung ayat 25 itu Kiai Hilman, "Tsumma wallaitum mudbirin." Yang bahasa Kiai Auza'i itu kocar-kacir itu. Kenapa? Karena ada kesombongan. Karena merasa, mari kita introspeksi saya, Bapak Ibu sekalian, para hadirin, jamaah di rumah. Jangan-jangan kita merasa kaya, merasa tampan, merasa berkuasa, merasa paling banyak ini, itu. Please, ayat ini mengingatkan kepada kita bukan karena hebatnya kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena golongan kita dan seterusnya, tetapi yang memenangkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat 26-nya Kiai Hilman tersadar dengan itu, maka Masya Allah wa anzala junudan lam tarauha di ayat 26-nya. Karena sudah tersadar bahwa tidak ada manfaatnya itu, yang ada adalah keimanan. Maka ketika sudah tersadar itu, maka Allah mengutus junudan, bahasa Al-Qur'annya, Masya Allah. Tentara ya. Tentaranya Allah. Siapa? Malaikat. Dulu pernah terjadi di perang Badar. Terjadi lagi di perang Hunain. Masya Allah. Kiai Auza'i, tadi Dr. Hasani sudah membedah gitu ya. Walaupun tentu tidak terlalu mendalam gitu, tapi setidaknya apa kalau dikaitkan dengan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari terkait dengan peristiwa Hunain ini? Peristiwa Hunain ini peristiwa pelajaran besar buat kaum muslimin. Ya.
Karena sudah ada orang-orang yang masuk Islam at-tulaqo. Ya. Orang-orang tulaqo ini siapa? Sering disebut dalam kitab-kitab sejarah ataupun dalam hadis-hadis. At-tulaqo itu orang-orang yang masuk Islam karena mereka dibebaskan oleh Rasulullah ketika Rasulullah sampai di kota Mekah. Maka di penekanan ayat yang menarik tadi adalah idz a'jabatkum kasratukum. Sudah disindir tadi. Bagaimana ketika kita jangan takjub dengan diri kita sendiri. Jangan bersandar dengan diri kita sendiri. Jangan berkata bahwasanya saya ini, saya ini, saya ini, saya ini. Bersandarlah kepada Allah. Ketika kita memiliki sandaran Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bakal rubuh. Tapi kalau sandarannya yang lain selain Allah, bisa ada kemungkinan rubuh ataupun jatuh. Kadang sering Ustaz Hilman kita sering dengar begini. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sering tuh kita dengar tuh. Itu kayak benar tapi kurang tepat sebenarnya. Kurang tepat kalau kita bicara sebenar-benarnya secara ilmu akidah ya. Jadi kayak enak ya kata-kata itu ya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Akhirnya usaha terus. Kok nggak hasil-hasil? Ada. Karena apa, Pak? Pemirsa yang dirahmati Allah, itu bagian dari Allah. Rezeki itu bagian dari Allah. Orang ada yang kerja lalu dapat rezeki dari Allah. Ya. Ada yang usaha nggak dapat. Oke. Ada yang nggak ada usaha baru lahir langsung kaya. Masya Allah. Betul nggak? Iya. Nah, maka itu bagian dari, yang terbaik adalah ketika dia memaknai kalimat itu, tapi sangkutkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Semuanya ini daya upaya Allah, bukan dari saya. Bukan dari kita. Jangan mengandalkan usaha aja, gerakan, usaha, dagangan, pekerjaan. Itu sababnya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang musabibnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu yang menciptakan Allah. Ketika sebab itu tidak mengkhianati hasil, usaha itu tidak mengkhianati hasil, yang menggerakkan kita untuk usaha Allah. Yang menghasilkan usaha itu Allah. Air ketika kita minum, sebab minum hilang dahaga haus. Sebab ada api maka terbakar. Tapi bisa nggak orang minum nggak hilang hausnya? Bisa aja. Bisa nggak orang terbakar ada api tapi tangannya tidak bisa terbakar? Bisa aja. Apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dikatakan dalam Al-Quran ayatnya apa? Kuni bardan. Hai api kata Allah. Kuni bardan. Jadilah engkau api dingin. Wasalaman. Apa? Memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya tuh api jadi nggak bisa bakar. Nah, disinilah kita kembalikan bahwasanya kalimat-kalimat seperti itu takutnya menjadi kita ujub. Takutnya menjadi kita merasa besar diri. Padahal ketika kita bergerak untuk ibadah, Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Diterimanya ibadah kita, Allah Subhanahu wa taala yang terima. Maka kalimat-kalimat seperti itu ketika kita mau ucapkan pun kita ciptakan di hati kita ini adalah kehendak Allah dan pertolongan Allah, yaitu dalam tanda kutip la haula wala quwata illa billah, sisipkan dari hati kita. Masya Allah. Itu mungkin artinya berarti ya pentingnya melibatkan setiap urusan kita dalamnya ada Allahnya gitu ya. Harus. Agar apa? Agar saat kita sukses tidak membuat kita sombong. Saat kita punten mohon maaf gagal tidak bikin kita putus asa gitu ya. Betul. Karena kita selalu melihat ada kebaikan yang Allah selipkan di balik apapun yang sudah terjadi. Maka saya pernah dengar ada kalimat bagus gini. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik gitu. Dan itulah yang boleh jadi harus kita kuatkan gitu ya, kayak Uzai, Dr. Hasani gitu. Nah termasuk juga mungkin punten, kalau kita sebelum ke hadisnya, sekarang kan ada istilah gini, banyak-banyakan pengikut, banyak-banyakan jamaah, follower. Jadi kalau jamaahnya banyak, followernya banyak tuh seakan-akan paling keren, paling hebat. Kalau saya melihat dari ayat ini jadi satu pelajaran penting. Ternyata bukan itu ukuran indikator dakwah itu, Dr. Hasani. Iya, Masya Allah. Ya, melalui ayat 25 tadi itu jelas Allah yang memberikan pertolongan. Jangan sombong dengan apapun yang kita punya, termasuk juga tadi followers.
termasuk juga mungkin jamaah yang begitu banyak. Ya, yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks perang Hunain ini kita disentil dengan ayat yang tadi kita sudah bahas ya. Melalui perang Hunain, bagaimana perang Hunain itu memberikan satu wawasan yang luar biasa. Wawasan yang baik menurut saya, bahwa perang Hunain itu atau tragedi Hunain itu menjadikan kita lebih mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana kronologisnya. 10.000 pasukan dari Madinah hijrah melihat kembali kampung halamannya yang dulu disebut muhajirin, ya, melihat kampung halamannya. Sedangkan ada 2.000 nih, Ustaz Hilman. 2.000 ini yang masih imannya belum kenceng. Fathu Makkah 15 hari pasca Fathu Makkah, sehingga ada orang-orang yang hipokrit. Ya. Ketika ada informasi dari mata-mata bahwa akan terjadi satu peperangan, ya, maka Nabi pun segera bergegas, dan yang langsung memimpin perang Hunain ini, tragedi Hunain ini adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata suku apa namanya tadi, Hawazin itu sudah juga tidak kalah cerdiknya. Kerennya, ya. Sehingga mereka dari Taif tadi, kata Kiai Auza'i, sudah lebih dulu bergerak, sehingga mereka menempati tempat-tempat yang strategis di Hunain itu. Jadi antara Makkah, di tengahnya ada Hunain, kemudian ada Taif. Kalau kita pernah ke Taif itu kan puncak, Ya, gitu, puncak ya. dingin. Makanya saya bawa jamaah ke sana, dingin di sana. Begitu naik, nah di apa namanya, landainya inilah Hunain. Ya, landainya ini Hunain. Dan mereka menempati posisi-posisi yang strategis. Posisi-posisi strategis. Dan itu terjadi di pagi buta. Di pagi buta. Datang umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah dengan strategi mereka menghujami dengan panah, anak panah, kewalahanlah. Meskipun dengan 10.000 plus 2.000, berarti 12.000 tadi, Rasulullah SAW turun ke Hunain dan tinggal Rasulullah SAW sendiri, dan dijelaskan ada 100 orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Abbas ibn Abdul Muttalib, itulah yang suaranya keras, memanggil-manggil, wahai ya muslimin, ya, di sini ada Rasulullah. Sudah kepayahan itu, masya Allah, sudah kepayahan. Rasulullah SAW, yang lainnya sudah kocar-kacir, seperti yang digambarkan oleh Al-Quran tadi. Kenapa? Karena strategi mereka itu. Tetapi sekali lagi dengan pertolongan Allah tadi, tentu akan panjang ini kalau diceritakan. Masya Allah. Tetapi itu adalah peristiwa yang betul. Allah Subhanahu wa taala turun di dalam. Ya, ini semakin menguatkan kita bahwa apapun yang kita dapatkan saat ini adalah karena bentuk pertolongan Allah, ya. Inayah Allah. Jadi apa yang mau kita sombongkan? Lagi-lagi kita diberikan pelajaran bahwa ya jangan sombong lah, ya. Nanti kita akan bacakan hadisnya. Ini belum bicara baca hadisnya nih, ya. Karena saking dalamnya pembahasan kita pagi ini. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di sini di Serambi Islami. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Dan kita masih dalam kajian kitab kuning Sahih Bukhari yang membahas tentang peristiwa atau tragedi Hari Hunain. Tadi di segmen sebelumnya kita membahas detail tentang surat At-Taubah ayat 24 sampai 26 yang kemudian ini menjadi landasan ayat terkait dengan tragedi Hari Hunain itu atau perang Hunain itu. Nah, sekarang kita masuk Kiai Auza'i dengan hadisnya belum dibaca ini dari tadi. Kan pemanasannya udah tadi. Karena tafsir tadi. Sekarang masuk ke ayat Bismillah, ke hadisnya. Hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim.
bisa dibuka para pemirsa yang dirahmati Allah, yang punya Sahih Bukhari ataupun yang ada di laptop atau aplikasi di HP-nya masing-masing, yaitu hadis Sahih Bukhari nomor 3972. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarna Ismail ra'aitu bi yadi bin Abi Aufa darbatan qala duribtaha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Hunain. Qultu syahidta Hunainan qala qabla dhalik. Telah mengkabarkan kepada kami Ismail pernah kulihat di tangan seorang sahabat yang bernama Ibnu Abi Aufa. Ada bekas-bekas luka. Kata Ibnu Abu Aufa, aku terkena luka ini atau luka itu bersama Nabi Muhammad SAW pada tragedi perang Hunain. Saya ditanyakan, engkau ikut perang Hunain atau sebelum perang Hunain? Jawabnya, sebelum itu juga saya ikut perang bersama Rasulullah SAW. Jadi ini bisa kita fahami dari hadis ini, sahabat Nabi Muhammad SAW yang ikut di tragedi Hunain cukup banyak. Yang terkena tapi tidak terlalu banyak. Tapi yang terkena pun parah. Karena dihujani oleh panah dan juga beberapa senjata-senjata. Seorang sahabat yang bernama Ibnu Abi Aufa ini terkena di tangannya dan bekasnya masih ada. Ditanya sama seorang, ini di mana kenanya? Oh, waktu perang sama Rasulullah SAW di perang Hunain. Apakah engkau ikut? Ya, saya ikut. Sebelum Hunain juga saya sudah menyaksikan beberapa tragedi sebelumnya. Disinilah nilai kesetiaan sahabat Nabi SAW. Tadi sudah diriwayatkan oleh Bapak Doktor bahwasanya Rasulullah SAW itu kondisi sahabat ketika takjub dengan dirinya, dengan diri mereka, radhiyallahu anhum ajma'un, itu sekitar 10.000 plus 2.000 tadi atau 12.000 semua totalnya. Mereka nggak mungkin kalah ini, nggak mungkin kalah. Kalau kita sering bilang kalau di atas kertas menang kita ini, ya, tahu-taunya kalah, kan gitu. Ya itulah apanya i'jab bin nafs, kita takjub dengan diri kita. Jangan takjub dengan diri kita. Kita usahakan terus. Ya, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan. Setelah kocar-kacir Rasulullah ditinggal sendiri, cuma jadi diantaranya Abbas, Abu Bakar, Umar. Rasulullah sendiri, itu ketangguhan, keberanian Rasulullah SAW ketika menghadapi musuh. Semua mundur, Rasulullah sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Allah menurunkan ketenangan di perang ini. Summa anzalallahu sakinatahu. Para pemirsa, ibu-ibu, bapak-bapak yang berada di studio, tenang ini mahal harganya. Benar. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam, Bapak coba pikirkan, ketika Bapak bukan dikejar oleh debt collector, tapi sekarang dikejar-kejar oleh anak panah dan pedang. Tapi ketika itu Allah turunkan ketenangan. Ketenangan yang mahal itu. Ketika lagi tinggi-tingginya Covid, ini serba takut. Allah turunkan ketenangan. Walaupun tetap menjaga prokes, tapi Allah turunkan ketenangan. Mahal itu harganya. Mahal, betul, setuju. Jadi ketenangan itu diberikan oleh Allah di masa-masa mereka sangat ketakutan. Tapi mendapat ketenangan setelah mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berada di barisan membela Rasulullah SAW, Allah turunkan ketenangan plus Allah turunkan bala tentaranya. Kedua. Maka tenang ini sekarang akhir-akhir ini nih suka hilang. Ya bukan dari sekarang ya, emang dari dulu-dulu ya. Tenangan itu suka hilang. Kadang-kadang kita bingung. Mobil baru, motor baru. Tapi nggak tenang. Kenapa? Baru dibeli mobil dari dealer, ada ditaruh di luar, di garasi, mobil kayaknya ditaruh. Kretek. Padahal suara tikus itu. Bangun dia, waduh, jangan-jangan ada yang buka konya. Punya harta, nggak punya tenang. Betul nggak? Yang enak kita ada rezeki dan juga tenang. Maka ketenangan itu akan kita gapai bukan ketika kita berlari di belakang dunia, Masya Allah. Tapi ketika kita berlari di belakang akhirat. Maka ketenangan itu kita akan gapai. Walaupun ada juga ketenangan yang bisa kita cari, tentunya para ulama meletakkan itu
dengan beberapa resep supaya kita bisa dapat tenang. Kita di sini mendapat tenang, pemirsa juga mendapatkan ketenangan dari Allah SWT. Dokter Hasani, apa resep ketenangan kira-kira? Wah, begitu indah ayat 26. Sakinah. Sama seperti ketika kita berbicara tentang rumah tangga. Wa min ayatihi. Allah sebutkan itu bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Pernikahan. Sama seperti kalau kita ulas di ayat 20-nya, ketika Allah menjadikan langit dan bumi ini, Allah katakan wa min ayatihi. Itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, begitu pun terulang di tragedi Hunain. Ya. Mari kita sejenak pikiran alam sadar kita kembali ke 14 abad yang lalu. Bagaimana Rasulullah SAW sendiri ditinggal oleh pengikut-pengikutnya, dan di situ sudah ribuan kaum Quraisy, kaum kafir mengepung Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah katakan, "Ana Rasulullah, ana Muhammad Rasulullah, saya Muhammad Rasulullah." Masya Allah, untuk meyakinkan bahwa ini adalah peperangan yang bukan kecil gitu. Begitu melihat Abbas, paman kandung Rasulullah, senengnya minta ampun Rasulullah SAW. Wahai orang-orang yang dulu pernah berbaiat, di sini ada Rasulullah. Turun mereka. Ketika keimanan sudah mulai lari, ditambah lagi dengan 2000 yang imannya belum kuat tadi. Ini yang membuat Rasulullah sudah tidak kuat lagi. Rasulullah SAW bahkan ada yang mengatakan sihirnya sudah hilang gitu. Ya. Tetapi Abbas ibnu Muttalib, ya, Abdul Muttalib menguatkan dengan suaranya yang besar. Di sini ada Rasulullah, Muhammad ibni Abdullah, turun semuanya membela Rasulullah SAW. Ketika full iman, kembali ke Allah, disitulah sakinah. Meskipun sedang dihajar oleh anak panah yang demikian hebat, tapi tidak gentar. Kenapa? Allah turunkan junudan, panglima-panglimanya Allah yang tidak kasat mata, terlihat, sehingga ini yang membuat kocar-kacir orang-orang kafir. Bukan karena Rasulullah dan sekelompok orang yang ratusan jumlahnya, dari 12.000 itu yang di bawah, hanya ratusan orang. Tetapi melihat junudan, mereka lari tunggang langgang. Ada yang kembali ke Taif, ada yang ke kebun kurma, ke 3 tempat waktu itu. Masya Allah. Iya, artinya berarti kalau kita mau mendapatkan ketenangan, tingkatkan iman kita. Makin meningkat iman kita, makin tenang hati kita. Artinya kalau hari ini, mohon maaf pemirsa ngerasa gelisah, hidup sulit, hidup sempit, coba dievaluasi. Mungkin ada iman kita yang lagi down atau yang lagi low bed gitu, sehingga perlu dicas lagi, gitu ya. Termasuk menyimak Serambi Islami pagi ini. Ini adalah bagian dari ngecas iman kita agar bisa mendapatkan ketenangan. Apalagi kalau ngelihat wajah kiai-kiai kan jadi tenang ya. Termasuk lihat wajah kita ya. Masya Allah. Lupa utang. Baik pemirsa, nanti kita akan bahas lagi dengan hadis yang selanjutnya. Tetap di sini pemirsa, jangan kemana-mana. Di Serambi Islami. Mutiara Hati. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Kita masih dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari yang membahas tentang peristiwa Hari Hunain. Kita lanjutkan dengan hadis yang selanjutnya. Silakan Kiai Uzai. Hadis yang selanjutnya, Sahihul Bukhari, nomor hadis 3977. Agak panjang nih ya. Ya. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر قال يا رسول الله قال حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قفلنا
min Hunain, sa'ala Umar radhiyallahu taala an sa'ala Umar an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam an nadhrin kana nadharuhu fil jahiliyah. I'tikafin. Fa'amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biwafaihi. Wa qala ba'dhum Hammad an Ayyub an Nafi' an Ibn Umar wa rawahu Jarir ibn Hazim wa Hammad ibn Salamah an Ayyub an Nafi' an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkasan terjemahnya adalah dari Ayyub, dari Nafi' bahwa Umar berujar, wahai Rasulullah, atau wahai Rasulullah, lewat jalur periwayat yang lain yang telah menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sekembali kami dari Hunain, Umar bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang nazarnya yang dilakukan semasa jahiliyah, yaitu untuk beriktikaf. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menunaikannya. Hadis ini, para pemirsa yang dirahmati Allah, berbicara tentang salah satu kejadian di Hunain. Salah satu kejadiannya adalah tentang Sayyidina Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwasanya Sayyidina Umar bertanya pada waktu terjadi Hunain, saya punya nazar ya Rasulullah. Nazarnya itu waktu itu adalah melakukan i'tikaf di Masjidil Haram. Kata Sayyidina Rasulullah, ya kerjakanlah, laksanakan yang engkau punya nazar. Nah, di sini kita berbicara tentang masalah nazar. Hukum nazar ya. Nazar itu adalah satu perkataan yang kita ucapkan, baik secara lajaj, dalam kondisi marah, dalam kondisi tidak sadar, dalam kondisi emosi, ataupun nazar yang sebenarnya dengan niat kebaikan. Contoh misal begini, kalau misalnya anak saya sukses di ujiannya, maka saya akan berpuasa selama 1 hari. Itu nazar. Mengaitkan satu kejadian dengan ibadah, dengan tolaknya itu adalah ibadah, dengan ukurannya adalah timbal baliknya adalah ibadah. Nah itu namanya nazar. Atau nazar dengan sebut nazar lajaj, saya nggak bakal mau, demi Allah saya nggak bakal mau ngomong sama dia lagi. Kalau saya ngomong sama dia lagi, saya akan motong kambing misalnya kan, kambing tetangganya tapi yang dipotong. Nah, tetangga yang dia sendiri. Ini namanya nazar. Nah, dalam Islam ada yang disebut dengan nazar. Kita sering melaksanakan ini. Wah, tapi ingat para jamaah yang dirahmati Allah, nazar ini boleh saja. Tapi jangan segala sesuatu itu kebaikan kita kaitkan dengan nazar. Misal, kita mau puasa sunnah, tapi dengan digolkan pekerjaan keinginan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan, bahkan Rasulullah SAW, sebagian ulama mengatakan, menafsirkan daripada perkataan Rasulullah SAW ini, bahwasanya nazar itu an-nazru la yustakhraju illa min bakhil. Nazar itu tidak keluar dari orang yang dia kecuali dia itu orang yang pelit. Kenapa pelit? Karena apa pelit? Karena dia itu mengaitkan ibadahnya dengan pemberian Tuhan dulu. Kasih dong Tuhan, nanti saya bakal ibadah gitu. Sering kan kita melakukan, dan nazar itu tidak merubah keputusan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Nazar itu tidak merubah keputusan Allah. Allah sudah putuskan A, sudah putuskan A. Di alamnya sudah ditulis oleh Allah A. Jadi nazar itu tidak bisa merubah. Kita sering terpancing bahwasanya nazar itu seolah-olah untuk melancarkan ini. Wah, nanti kalau misalnya proyek saya ini gol, saya bakal kasih Pak Dokter ini 100 juta. Kasih dulu 100 juta. Baru gol. Supaya gol. Gitu. Kita balik. Kalau nggak gol, balikin lagi. Jadi artinya gini, ini sisi lain dari peristiwa Hunain ya, yang ada di hadis Bukhari-nya gitu. Iya. Nah, nazar ini kan, sekarang pertanyaannya, kenapa ada orang yang bernazar, Ustaz? Apakah memang itu jadi motivasi agar serius menjalani usahanya sehingga mendatangkan konteks ibadah bagi dirinya?
Atau yang tadi boleh jadi ada pemikiran kalau saya nazar begini bakalan gol nih, bakalan cepet nih. Maka para ulama itu seperti Imam Syafi'i rahimahullah, imam kita, juga Imam Nawawi menjazamkan pendapat ini. Nazar itu sebenarnya makruh, Ustaz. Yang tadi saya bilang, kita seolah-olah sering sekali kita ini bermuamalah sama Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala seperti kita berinteraksi sama manusia. Take and give gitu kayak. Lu jual gue beli. Atau kamu baik sama aku baik sama kamu. Allah itu baik sama kita, kita tidak baik pun Allah baik sama kita. Allah kasih rahmat sama kita ketika kita meninggalkan sholat. Allah kasih rahmat kepada kita ketika kita menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak membutuhkan kita, kita yang butuh kepada Allah. Maka model interaksi kepada Allah kita berikan, lalu Allah akan memberi, kita akan melakukan ibadah. Nah, itu bukan daripada sebenar-benarnya makna ubudiyah, penghambaan yang murni kepada Allah, penghambaan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bernazar seolah-olah ada itu. Maka an-nazru la yustakhraju illa min bakhilin. Gitu. Iya, tapi Innama artinya yustakhraju bihi minal bakhil. Hadis sahih Bukhari. betul. Nah, tapi kalau berkaitan dengan hukum secara hukumnya, nazar itu harus diselesaikan. Oh iya, itu konsekuensi hukum namanya. Konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum, nazar itu harus direalisasikan. Baik. Ada 3 nazar. Ya. Sebutin apa enggak nih? Sebutin, Anda nungguin ini. Satu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang sering bernazar, ingat nazar itu tidak merubah apa-apa yang sudah diputuskan oleh Allah. Yang pertama, nazar itu ada yang perkara haram. Perkara haram dulu, yang sulit dulu, perkara haram. Perkara haram seperti apa? Kalau misalnya ini gol, Allah kasih saya ini, maka saya akan beli homer ataupun arak 1 kerat bareng-bareng ngumpul di tongkrongan. Ya bisa gitu. Itu nggak usah itu mah. Itu nazar. tidak wajib Penuhi. dilaksanakan. Iya. Jangan direalisasikan. Makan merealisasikan aja hukumnya haram karena nazar maksiat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadhara ayyasiyahu fala ya'si. Siapa orang yang nazar melakukan taat, ini yang kedua, maka dia hendaknya merealisasikannya. Kalau yang nazar maksiat tidak perlu merealisasikannya. Kira-kira kalau misalnya kita nggak mau ngomong sama dia tuh, mutus silaturahim, itu maksiat apa taat? Maksiat. Ibu-ibu, maksiat apa taat itu? Jadi kalau gini, gua kagak mau beli lagi sama dia dah. Nah, Nggak mau belanja lagi sama orang itu. nah, itu nanti ada yang kedua namanya nazar taat. Nazar taat tadi nazar maksiat, nazar taat. Taat harus direalisasikan. Pasti itu. Ya, seperti berniat sedekah, berniat memotong kambing, berniat bagi-bagi, puasa dan sebagainya. Yang ketiga ini nazar yang mubah. Seperti tadi tuh, apa namanya? Nggak mau belanja di situ lagi. Perlu direalisasi nggak? Itu ada madhab kita, madhab Syafi'i juga mengatakan boleh milih, khiyar itu. Kalau kalimatnya gini kayak misalnya anak milenial nih, saya ini kalau nggak nikah sama dia nggak mau nikah lagi. Iya, nikah ya Allah, mudah-mudahan dia Jodohku, kalau enggak dia harus jodohku ya Allah gitu. Itu kalimat nazar bukan Ustaz? Ya, itu namanya bukan nazar. Patah hati itu. Itu berangkat daripada kekecewaan. Jadi nggak usah direalisasikan itu Pak ya. Nah, kata ulama, nazar yang mubah itu tidak wajib. Tidak wajib dalam artian kecuali pendapat Imam Baghawi ketika dia laksanakan itu tadi nggak mau belanja di situ ternyata dia belanja, maka dia tidak perlu ada konsekuensi membayar kafarohnya itu, kecuali Imam Baghawi mengatakan harus juga membayar kafarohnya. Itu sekelumit ya yang sering terjadi di masyarakat, tapi seolah-olah bahkan orang ada yang meyakini Kiai bahwasanya nazar itu seolah-olah nanti biar mulus. Tadi kasih dulu baru kayak ke dokter kita ini baru digampangin sama Allah. Iya betul. Ya. Jadi mikirnya agak-agak sedikit anti mainstream lah ya. Jangan nunggu dulu datang baru ngasih, tapi ngasih aja dulu supaya datang. Baik pemirsa, ini kelihatan wajah-wajah penuh pertanyaan yang ada di sini ya. Selain ini ada pertanyaan di studio, mungkin Dr. Hasni bisa jawab nanti ya. Bismillah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di sini di Serambi Islami. Mutiara Hati.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Dan kita masih dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari, Masya Allah, dengan tema tragedi Hari Hunain. Banyak pembahasan yang tadi kita kupas, dari mulai ayat suci Al-Quran yang menjadi landasan dari tragedi Hari Hunain, kemudian beberapa hadis yang juga dikemukakan dalam bab terkait dengan Hari Hunain. Nah, saya kira ini wajah-wajah yang ingin sekali bertanya. Siapa yang mau bertanya hari ini, silakan. Baik. Banyak sekali mau bertanya, saya pusing milihnya. Bapak yang depan silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kiai bertanya, saya Muhammad Yakub. Ketika bicara masalah Hunain, di mana Rasulullah ketika itu dalam kondisi genting dengan sahabat-sahabatnya dan dalam kondisi yang luar biasa, tapi Allah berikan ketenangan. Kami juga sebagai seorang guru banyak mengalami itu sebenarnya. Kami atau Bapak aja? Kami Pak. Banyak anak-anak murid kami yang kami ajarkan tapi tidak sesuai dengan hasilnya, begitu kira-kira. Belum butuh sesuai. ketenangan sebenarnya. Kira-kira kiat-kiat apa Kiai terkait dengan agar mendapatkan ketenangan itu, agar kami sebagai seorang guru bisa lebih tenang barangkali. Terima kasih banyak, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cocok nih, karena tiga-tiganya di sini juga guru semua nih, dosen semua nih. Dokter Hasani, apa resep untuk para guru agar bisa mendapatkan ketenangan? Karena kadang-kadang gini juga, dokter. Kita ini mungkin ketika di sekolah bisa mengajar anak-anak orang lain gitu ya. Dan di rumah juga kita punya anak-anak sendiri. Kadang-kadang juga ini satu hal yang jadi tantangan bagi kita gitu. Kadang kita bisa ngajarin orang, tapi kadang-kadang orang-orang terdekat kita juga kadang-kadang sulit gitu ya. Nah, kira-kira gimana nih biar lebih tenang dan juga murid-murid kita juga bisa lebih mendapatkan kebaikan. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para guru yang berbahagia, yang mulia. Terkait dengan ketenangan dalam konteks tragedi Hunain ya. Bagaimana gegap gempita yang selama ini kita rasakan ya, begitupun 14 abad yang lalu dengan 10.000 plus 2.000 atau 12.000 pasukan secara di atas kertas menang. Di atas kertas menang 300 saja dulu melawan 1.000 bisa menang di perang Badar. Apalagi ini ya. Jadi ada kesombongan itu rupanya membuat hati gelisah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang-orang yang tadi 10.000 plus 2.000. Masih baru imannya 15 hari Ustadz Hilman. Kebayang kita saja yang dari lahir ini Masya Allah ya. Belum yakin, sehingga ada orang-orang yang tidak yakin. Begitupun dengan orang-orang yang ikut dalam rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terucap, oh Rasulullah sudah kehilangan kekuatan, daya magic, daya sihirnya, ada yang mengatakan demikian, sudah tidak ada, sehingga itulah membuat kalang kabut dan pada akhirnya hatinya menjadi tidak tenang. Lalu apa yang menjadi resep? Ayat 26-nya di surah Baro'ah atau surah At-Taubah menjelaskan ketika mendatangkan Allah kembali. Ya, kalau dalam konteks guru tentu mengajarnya dengan hati. Bukan karena ingin remunerasi. Ngajarnya dari hati, bukan karena remunerasi. Ya. Nah, maka akan datang ketenangan itu. Dan yang terpenting kalau kita mau kaitkan dengan tragedi Hunain ini, memfulkan iman. Ya, yakin. Kalau kita profesinya guru ya mengajar, bukan karena yang lain-lain. Kalau setelah kita mengajar dapat yang lain-lain, itu adalah bonus. Kalau berjuangnya karena Allah, saya teringat jadi di hadis ini nanti Kiai Auza'i menjelaskan lebih lanjut. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ada orang yang hijrahnya karena ingin mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan perempuan, ingin mendapatkan harta, maka dia akan mendapatkan itu yang sesuai yang diniatkan. Begitupun dalam konteks guru.
Kalau dia ingin mendapatkan sesuatu, maka dia dapatkan sesuatu tapi tidak dapat ketenangan. Baik, Masya Allah. Jadi pastikan niat kita dalam mengajar itu kan dengan hati ya, bukan karena remunerasi. Bagus juga tuh kata-katanya. Tolong catat buat status hari Senin itu ya. Status hari Senin, mengajar dengan hati, bukan karena remunerasi. Kiai Uzai, apa tambahan untuk para guru nih biar lebih tenang? Sama-sama kita guru, rata-rata di sini semua guru. Ya, ada yang namanya transfer ilmu, ada yang namanya transfer ruhaniyah. Ruhani. Transfer ilmu guru akan digantikan oleh Google. Nggak perlu ada guru, ada Google. Tapi bagaimana kita mentransfer ruhaniyah? Wabil khusus guru-guru agama yang hadir di sini atau pemirsa yang di rumah yang dijalani oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita transfer ruhaniyah, yaitu ruhaniyah kita sebelum masuk ke kelas atau masuk ke Zoom itu kita membersihkan bahwasanya kita ini menyampaikan fama alaina illal balagh. Kalau dia dapat hidayah, hidayahnya dari Allah bukan dari kita. Bukan karena kepandaian kita berretorika atau keindahan kita menuturkan kalimat dan kata. Tapi karena hidayah yang Allah tiupkan di hati-hati mereka. Masya Allah. Kadang-kadang ngurus anak susah, ngurus anak orang lain. Kenapa? Kenapa itu kata Ustadz Hilman tadi bingung. Karena kalau kita kelilipan gak bisa niup sendiri. Iya benar. Tipin sama orang. Ditiupin orang nggak? Iya iya. Iya anak kiai kok nggak bisa diurus? Ya karena kata kiai gitu nggak bisa ditiup sendiri kalau kelilipan ditiup sama orang lain. Maka kita bantuan kirim anaknya ke guru yang lain. Begitu. Yang kita kaitkan dengan ketenangan. Tenang itu tidak bisa kita dapati secara hakiki, tadi sudah dikatakan oleh dokter, kecuali ketika kita kembali kepada Allah. Realnya bagaimana? Praktiknya gimana? Yang pertama zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir menenangkan hati. Saya udah zikir, kok nggak tenang-tenang hatinya? Zikirnya ada yang salah. Resepnya ada yang kurang garam, kurang gula, kurang apa. Yadhkurullah wa la yadhkuru. Dia zikir tapi dia nggak ingat sama Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, tapi hatinya lagi di mana-mana. Itu namanya ingat zikir tapi tidak ingat. Allahu Akbar. Waduh, penggorengan ada apaan itu ya? Belum diangkat lagi tuh jemuran. Nah, itu sedang disuruh ingat sama Allah tapi lupa kepada Allah. Perbaiki zikir kita. Kedua, kita melakukan apa? Sholat diperbaiki sholat kita. Sholat itu beda. Ini sholat ini ada 3 orang. 3 orang ini ada 3 macam, Kiai. Ada yang tenang selesai sholat. Ada yang tenang sedang sholat. Ada yang enggak sholat tenang aja. Ini bener nih. Saya akan jelaskan semua hadis-hadisnya ini. Ini sekarang segmennya cukup enggak nih? Segmen setelah ini dong ya. Jadi tadi ada 3, takut saya lupa. 1, tenang setelah sholat. 2, tenang ketika sholat. Dan yang ketiga, tenang walaupun nggak sholat. Tenang walaupun nggak sholat. Baik pemirsa, nanti kita akan bahas setelah ini. Jangan kemana-mana. Dan sekaligus juga mungkin pertanyaan dari ibu-ibu di sini ya. Pemirsa, tetap di sini di Serambi Islami. Mutiara Hati. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Kita masih dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari yang tadi di segmen sebelumnya kita sedang menjawab pertanyaan dari Pak Yakub ya, terkait agar bisa tenang dalam mengajar. Karena dikaitkan dengan bagaimana Rasul pun juga mendapatkan ketenangan ketika perang Hunain itu. Kayak Uzai tadi tentang sholat tuh. Tadi sudah yang pertama zikir kepada Allah. Iya, biar tenang ya. Yang kedua yaitu dengan sholat. Apa maksudnya sholat? Ya sholat kita sholat semua. Perbaiki sholat kita. Karena orang itu ada 3. Ada yang tenang sedang sholat. Ada yang tenang selesai sholat. Ada yang tidak sholat tenang baik. Nah, yang pertama ini tenang sedang sholat. Ini makom-makom Rasulullah dan para wali-wali. Allah. Kenapa mereka tenang ketika sholat? Mereka bilang begini. Kata Rasulullah SAW, wa ju'ilat qurrata aini fis shalah. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan pelipur lara atau rasa ketenangan dan kesenangan Rasulullah itu ketika sholat. Maka Rasulullah SAW idza faza'ahu amrun,
Kalau misalnya Rasulullah SAW mendapat satu, ya ngurus negara, ngurus umat, pikiran, Rasulullah SAW segera sholat. Jadi kenapa? Karena Rasulullah tenang ketika sedang sholat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu terkena panah di kakinya. Cabut nanti ketika aku sedang sholat. Allah. Selesai sholat, beliau tanya, sudah dicabut belum? Padahal sudah dicabut lagi sholat. Tidak terasa. Saking tenangnya. Saking merasakan ketenangan, kesejukan ketika mereka sedang sholat. Ini makom-makom Nabi Muhammad SAW dan para wali, orang-orang saleh yang bisa mendapatkan ketenangan ketika sholat. Bahkan ketika sedang ada pikiran, Rasulullah bilang, dalilnya ini nih, ya Bilal, arihna bis salah. Istirahatkan hatimu dengan salat ya. Ya Bilal, arihna bis salah. Ya Bilal, wahai Bilal, azin bin nas, azanlah, arihna bis salah. Bikin saya tenang dengan sholat. Artinya Rasul kalau sholat itu tenang Rasulullah. Walaupun di luar sholat Rasul tetap tenang. Tapi ada energi khusus ketika sedang sholat. Ini namanya tenang ketika sholat. Kayaknya kita susah. Kita lagi sholat mau buru-buru mulu. Kalau imamnya baca lam yakunil, ramah amat sakit pakai lam yakunil lagi kan gitu ya. Nah kalau kulhu, nah baru kita ikut imam yang itu. Itu kita karena kita nggak ada ketenangan ketika sedang sholat. Yang kedua, tenang selesai sholat. Ini bagus juga. Alhamdulillah sudah sholat isya, bagus juga. Tenang. Ya enggak? Kita kalau habis sholat isyanya ikut jamaah, ataupun jam 7 kita langsung melaksanakan sholat isya, tuh jam 9 kita masih melek, alhamdulillah udah sholat, tenang gitu. Iya, tenang. Atau mau berangkat kondangan dijemput. Ntar lu saya sholat dulu biar ada tenangan ntar ke sononya. Gitu. Betul enggak? Ini Jakarta banget ya. Iya ini. Terus tapi ini namanya nih, tenang ketika setelah sholat. Itu bagus. Nah yang berbahaya yaitu enggak sholat, tenang-tenang aja. Nah ini sebenarnya yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan hilang rasa ketenangan dia. Terakhir adalah kita merasa takut dengan Allah. Kalau kita takut kepada sesuatu kita was-was, tapi takut kepada Allah kita tenang, beda. Kalau kita takut sama manusia kita menjauh, tapi takut sama Allah kita mendekat. Maka takut itu mewariskan rasa tenang. Tenang, baik. Man wajadallah fama faqad, wa man faqadallah fama wajad. Masya Allah. Siapa orang yang mendapati Allah, dia nggak hilang apa-apa. Siapa orang yang tidak mendapati Allah, dia apa punyanya? Selain nggak ada pertolongan kecuali dari Allah. Masya Allah. Itulah 3 resep Pak. 1, tingkatkan zikirnya. 2, perbaiki sholatnya. Yang ketiga, kuatkan rasa takut kita kepada Allah. Gitu ya. Jadi bukan karena pengawas Pak takutnya Pak. Tapi karena Allah. Jadi bukan karena urusan naik jabatan atau tidak Pak. Tapi karena Allah ya. Baik. Ibu mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Titin Gumanti, ingin bertanya kepada Ustadz. Silakan Ibu. Betapa terharunya saya ketika Ustadz bercerita Rasulullah sendirian seakan-akan ditertawakan oleh musuh. Yang saya sesalkan, kenapa kaum muslimin keduluan menempati Hunain? Kaum Hawazin sudah menempati beberapa tempat di Hunain. Nah, apa yang salah dari umat muslim sehingga terjadi kesedihan seperti ini? Saya membayangkan Rasulullah orang yang mulia, tetapi begitu keadaannya. Artinya seakan-akan kalah, padahal bukan itu maksudnya. Demikian apa strategi yang salah pada umat muslim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ade Titin. Pertanyaannya bagus sekali. Saya juga ingin mengaitkan dengan konteks hari ini ya, agar jadi muhasabah untuk kaum muslimin juga, untuk umat Islam juga gitu. Apa kira-kira Dr. Hasani yang bisa kita ambil pelajaran? Apakah memang salah strategi, salah langkah? Kok bisa sampai terjadi seperti itu Rasul sendirian di Hunain ketika itu? Silakan. Baik, bagus sekali yang dimuliakan Allah. Secara singkat, ketika Rasulullah SAW mendapatkan informasi dari mata-mata bahwa penduduk dari Taif akan menyerang dengan kekuatan yang tadi disebutkan Kiai Auza'i 30.000, ada yang mengatakan 20.000, Masya Allah besar. Mendapatkan informasi ini, Rasulullah SAW menghimpun kekuatan lalu berangkat. Dan Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, para pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada,
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak berangkat, ternyata mereka sudah berangkat duluan. Ini siasah dalam peperangan. Dan di tempat Hunain itu di waktu yang masih pagi buta, jadi belum kelihatan. Jadi belum siap secara belum ini ya. siap. Mereka sudah datang duluan. Rasulullah mengira dan para umat Islam ketika itu akan langsung ke Taif. Ternyata mereka sudah di tengah perjalanan dan mereka menempatkan pasukan-pasukan di celah-celah batuan dan seterusnya. Ya. Rasulullah datang dihantam dengan panah dan seterusnya. 2000 masih dalam kondisi imannya yang belum mantap. Ini juga yang membuat goyah pada Pasukan. 10.000 yang lain. Kocar kacir seperti digambarkan Quran. Tapi inilah Allah. Semuanya yang membuat adalah Allah dan yang menolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Kayak Uzaim mungkin sedikit sebelum nanti kita break. Jadi kalau ada nih di antara kesatuan organisasi gitu misalnya, kalau ada bagian-bagian yang mohon maaf gitu ya, tidak mendukung dengan gerakan kita, bisa jadi malah ini parasit yang sebenarnya gitu, ngeganggu gitu. Itu ada kaitan ke sana nggak? Bisa. Maka dari itu Jumlah banyak itu nggak? Bukan. Jumlah banyak dan sedikit kadang-kadang dalam sebuah gerakan itu tidak menentukan hasil. Maka jangan bersandar kepada jumlah, tapi bersandar kepada Allah. Jangan bersandar kepada kesombongan. Jangan bersandar karena banyak ini pasti menang ini pokoknya mah. Enggak begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala membagi kemenangan bagi dia yang kehendaki. Maka Rasulullah SAW itu perangnya seperti itu. Ada waktu menang, ada waktu tidak menang. Maka al-harbu sijal. Ya kan ada waktunya. Itu untuk apa? Untuk membuktikan kemanusiaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyariyati. Walaupun beliau adalah Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Manusia tapi tidak seperti manusia. Nabi Muhammad seperti batu yakut, kita yang lainnya seperti batu biasa. Tapi apa yang bisa dalam konteks perkumpulan? Ya, maka dalam sebuah perkumpulan itu harus ada yang mengalah. As-sahib sahib wal aqarib aqarib. Jadi dalam perkumpulan itu kita dalam bersahabat nggak mungkin kita harus mau menang mulu. Tapi kadang-kadang kita harus mengalah untuk apa? Kemenangan. Untuk kemenangan, untuk kelangsungan. Baik. Dalam rumah tangga harus ngalah supaya ada kesinambungan. Baik. Kalau mau menang mulu juga berabe juga. Baik. Jadi pentingnya berbagi peran gitu ya. Jadi bukan saing tapi saling katanya ya. Tidak harus semua di depan, kadang-kadang harus ada yang di samping, di belakang, karena tentu dengan kekuatannya masing-masing. Apa tujuannya ya? Tentu kemenangan gitu. Ya mudah-mudahan juga umat Islam makin bersatu gitu ya. Amin. Makin kuat, makin kokoh, nggak makin jangan sampai mudah diadu domba dan segala macam. Dan kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di sini. Masya Allah. Pemirsa, nanti kita akan lanjut kembali, jangan kemana-mana, tetap di sini di Serambi Islami. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Masya Allah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara kita pada kesempatan hari ini. Masih dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Saya ingin minta masing-masing guru kita memberikan kesimpulan atau benang merah yang bisa kita ambil dari topik kita kali ini terkait tragedi Hari Hunain. Mungkin yang pertama dari Dr. Hasani, silakan. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan melalui tragedi Hunain ini, kita bisa belajar bahwa kesombongan itu akan mendatangkan kekalahan. Kesombongan akan mendatangkan kehancuran. Yang pertama, yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya pertolongan yang abadi. Ya. Dari peristiwa Hunain ini juga kita bisa belajar bahwa bukan kita yang hebat, tetapi bisa jadi ada peranan orang lain. Masya Allah. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran ayat 26, junudan. Jadi kita ini hebat
Karena ada pasukan-pasukan yang hebat dan itu adalah pasukannya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Dr. Hasani. Kiai Uzaini silakan. Saya ingin mengingatkan kembali dengan peristiwa Hunain ini kepada diri saya khususnya serta jamaah dan pemirsa yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha mengasihi. Ketika sudah kita melakukan kesalahan, Allah pun tetap menerima kita ketika kita ingin kembali kepada Allah. Posisi apapun kita, jika kita laksanakan karena Allah, guru kita laksanakan karena Allah, pekerja kita laksanakan karena Allah, maka kita sedang mencari Allah di kehidupan kita. Tadi saya sempat kutip bahwasanya man wajadallah fama faqad wa man faqadallah fama wajad. Siapa orang yang hilang di hadapannya, di matanya, di setiap gerak-geriknya Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak dapat apa-apa. Tapi yang Allah selalu hadir di hadapannya, maka tidak ada yang hilang dari kehidupannya. Masya Allah. Kehidupan yang hakiki yang akan kita laksanakan nanti di akhirat merupakan, dunia adalah merupakan bekal untuk perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Masya Allah. Baik, sebelum closing, seperti biasa di segmen akhir ini ada amalan doa. Kiai Uzaini, silakan apa kira-kira nih yang bisa kita amalkan setiap para pemirsa yang dirahmati Allah, ada doa yang kita sudah hafal, yang kita sudah biasa, mungkin di antara pemirsa semuanya sudah menghafalnya, pemirsa yang di rumah, yang biasa kita dengar-dengar di acara-acara zikiran. Bacaan ini adalah bacaan yang dianjurkan oleh langsung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu dibaca 3 kali. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Mari sama-sama para pemirsa yang dirahmati Allah, kita baca zikiran ini yang di rumah mobil khusus. Waktunya kapan Kiai Uzaini? Waktunya pagi dibaca 3 kali, juga ba'da asar sore dibaca 3 kali. Kita baca zikir ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Insyaallah kita tidak akan terkena dari mara bahaya yang tidak diinginkan. Kita dan keluarga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baik, Kiai lanjut dengan doa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asmahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka min faj'atil khair wa na'udzubika min faj'atil syarr. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kullin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Masya Allah. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, dari tragedi hari Hunain ini banyak ibrah yang bisa kita petik dan bisa kita ambil hikmah. Tentu tadi salah satunya adalah hilangkan kesombongan, karena seseorang yang sombong itu tidak akan pernah menjadikan dirinya mulia. Karena baju kesombongan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya apa-apa. Yang kedua, teruslah berharap pertolongan Allah. Jangan terlalu berharap kepada manusia katanya. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Jika ingin bahagia, berharapnya kepada Allah saja. Terima kasih Dr. Hasani, Kiai Uzaini, terima kasih. Dan juga Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di Serambi Islami TVRI, dan juga pemirsa, terima kasih telah menyaksikan tayangan kami pada kesempatan hari ini. Jangan lupa terus saksikan Serambi Islami, kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari setiap hari Ahad. Kita akan terus mengaji dan mengkaji hadis. Mudah-mudahan kita bisa menambah ilmu, menambah insight dalam kehidupan kita, sehingga hari-hari kita lebih baik daripada hari-hari kita yang sebelumnya. Saya Ustaz Hilman Fauzi undur diri, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh.